kan urus saya punya saja, termasuk administrasi dia punya juga. Kami saling membantu. Setelah musim lelang, kami disuruh ikut lelang. Dan ikut lelang itu kan yang dia tetap pakai sepung bandera untuk maju di dalam pelelangan tersebut yang nanti dikerjakan oleh Pak Mustaoli. Nah, setelah kami pencarian uang sekitar Desember itu saya sempat tanya dia sebelum ini, kagak terus tinggal kentung fee bandera itu tidak yang lu datang ambilin uang semua terus yang tanggung jawab pajak hukum bilang saya bilang ya sudah, namanya kita mau membangun satu hubungan baik ya sudahlah, tidak apa-apa. Kami makan dari mobilitasnya kami saja, kami tidak pernah omong tentang sepung gaji mau berapa. Karena mobilitas tinggi makanya kami hidup. Saya tidak bilang dia tidak kasih uang, kasih. Karena uang yang dia kasih itu ke saya itu berupa biaya operasional, bukan kasih bawa pulang ke rumah. Saya menghemat itu untuk menghidupi keluarga. Jadi saya mobilitas ini kan tinggi sekali dan saya juga punya saksi banyak. Saya punya teman yang bisa nanti kita bertanya ke Ron bahwa mungkin Om Niko juga pernah lihat saya di situ seperti apa. Om Niko juga mungkin dari Mbak Mantu lebih tahu saya pun posisi di sini seperti apa Om Niko Mbak Mantu. Om Manis ya? Om Manis. Karena aku tembak Om itu ada Om Manis. Kami pikir tuh Hemus itu ada Om Hemus dengan Om Manis di situ malam-malam awal. Akhirnya tidak kita bicara tentang gaji karena kami dapat mobilitas tinggi, kami dikasih biaya mobilitas untuk operasional kerja. Jadi dia soal mobilitas kita juga diam, kami kerja seperti biasa. Jadi saya pembendera itu bukan saya yang urus sendiri, saya juga urus dia punya administrasi bendera semua, dia punya administrasi kantor semua sampai tahun berapa ini ya sampai akhir 2020 saya masih urus. Nah yang cerita sampai saya tidak beku enak itu begini. Jadi saya di tahun 2019 saya disurati kantor pajak, Pak ada temuan bayar di tahun 2004-2005. Saya kasih tahu dia bilang HP kok ini klarifikasi. Saya kesana bawa dokumen, saya bertemu pajak 2 kali tuh. Saya minta dokumen apa yang harus kita bawa untuk itu klarifikasi, bawa dokumen kontrak, kalau bisa kopi saya bawa yang asli saya kopi. Sampai di sana saya bertemu orang pajak. Jadi yang dokumen yang saya bawa dokumen kontrak ini semuanya itu yang kerja itu proyek itu kan Pak Hironi Mustaoli, bukan saya. Kalau bilang saya yang kerja, saya mau bisa foto lebih besar PQ yang 2 miliar. Ini saya ada Excel ini. Saya perlu juga biar tembok begini. Begitu. Saya terkankan waktu saya bilang saya yang kerja itu pajak kan pasti saya juga ada simpanan uang. Saya simpanan berapa di sektor ini. Jadi setelah itu saya tidak lari, saya tanggung jawab terhadap pajak. Saya sebagai warga saya ikut di klarifikasi. Saya sendiri klarifikasi dengan Om Selis Mau. Kami 2 tim. Sana, jadi saya tanya, Pak ini kan Pak kasih saya surat temuan pajak ini di 2019. Saya angkat temuan pajak yang saya itu di 2004-2005. Ini kan pembiaran terhadap wajib pajak. Nah kalau pembiaran model begini Pak, di tahun begini, saya bukan pengusaha apa-apa Pak. Berarti nanti saya bisa mati. Kalau semua wajib pajak Pak membiarkan begini, Pak ini pendamping wajib pajak. Nah Pak pun selama ini membiarkan kami untuk mati dulu baru Pak kasih tahu begitu Pak. Kami sempat berkelahi di kantor pajak. Saya pulang saya kasih tahu. Dong nanti bikin penetapan pajak kita kan susah ini. Pasti dong bikin penetapan denda pajak Pak. Sudah. Setelah itu dong bikin saya penetapan denda pajak.
Di situ dong bikin karena tidak ada laporan bulanan, tidak dibikin laporan tahunan, tidak ada faktur pajak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, awal 2004 saya minta CPP itu, kan dia bilang, saya tanggung jawab terhadap hukum pajak. Tanggung jawab model apa terhadap pajak saya kalau saya ada temuan pajak? Betul, kemarin kami juga sempat WA. Saya bilang begini, karena ya lu yang urus semua. Betul, saya bilang betul kan. Saya yang urus. Saya urus administrasi lelang, pencairan uang, sampai dengan pajak. Saya mau tanya kan, tanggung jawabnya kakak terhadap sistem pajak apa? Apa kakak pun tanggung jawab terhadap pajak sistem pajak yang ada temuan begini? Habis itu kami dua WA dong mas, 2 hari kami dua WA, langsung dia blokir setting WA. Kan karena tidak ada niat baik kan, lu blokir saya dasar apa? Saya suka kerja tanpa gaji. Memang betul, kenapa saya masih orang bertanya, kenapa selama 16 tahun lu hidup? Oke, saya hidup. Kenapa? Mobilitas saya tinggi. Tanya, saya punya teman-teman yang masih ada saya mobilitas di situ seperti apa. Saya jalan tidak kenal siang, tidak kenal malam. Saya dikasih biaya, sehingga saya menghemat biaya itu untuk saya menghidupi saya di luar. Kalau jadi kita tanya nanti, saya juga bisa membuktikan mana saya kalau kasih gaji, mana dulu pendaftar gaji buat saya yang saya tanda tangan, kan begitu. Dan sekarang saya mau tanya dia, oke, dia bilang kasih uang puluh juta, uang itu untuk apa? Fungsi uang itu untuk apa? Fungsi uang itu kalau saya jalan ke Kupang, saya ke urus ke proyek, baru lu kasih saya uang. Bukan setiap bulan lu kasih saya uang. Jadi saya biaya ini operasionalnya saya, baru lu kasih biaya. Bukan gaji bulanan. Jadi dia bilang saya punya gaji bulanan, mana saya pendaftar gaji? Coba dia kasih keluar begitu membuktikan bahwa lu kasih gaji. Jadi selama ini pimpinan SKM itu memberi uang, tapi tidak ada yang berkaitan dengan pajak. Artinya selama ini ada kasih uang, tetapi dalam hal ini karena mobilitas ini Pak Denny. Saya tidak bisa pungkiri bahwa dia tidak kasih uang. Kalau dia kasih uang ke kami itu seperti contoh, oh besok lu ke Kupang, ini ambil uang tuh besok ke Kupang. Saya anggap ini biaya operasional, bukan biaya saya punya upah. Atau besok lebih ketemuin orang yang sudah pindah Kupang di proyek, harus kasih uang. Saya bisa melayani orang. Saya isi ini bensin di oto. Nah, yang jadi saya pun sakit hati, kamu tulis. Saya pun sakit hati terhadap dia terlaluannya. Saya ke dia tidak bermodalkan ijazah. Saya tenang. Saya pilih itu bukan modal ijazah. Saya bawa saya priuk, saya pimpin buat kami dua sama-sama masak. Ingat baik-baik. Dalam hal ini, dalam hal ini saya bawa untuk menghidup loh. Dulu lu ada apa kalau bukan saya? Kasih tahu dia baik-baik. Kalau kita mau ikut emosi, saya pasti ada kasus, tapi jangan ada jalur. Saya bawa saya piring beriuk, kasih kita dua masak. Habis setelah jadi masak, lu kasih fee. Lu pernah kasih makan? No, tidak. Omong kosong. Saya tidak pernah lu kasih saya untuk sendok satu butir makanan dari beriuk, dari sebelum beriuk ini. Kakak, maksudnya awal bergabung dengan Pak Hebus ini, bendera pertama itu yang kakak bawa itu milik kakak. Kemudian bersama-sama menggunakan bendera itu untuk merintis usaha sampai hari ini menjadi besar begitu.
karena dibuktikan saya tidak pernah terima fee. Saya tidak pernah saya diberikan fee awal 2003 saja. Itu awal kami bertemu awal. Berarti nama SKM itu dari belakang, yang sebetulnya SKM itu sudah ada, 2000 iya. itu sudah ada. Tapi waktu itu belum kerja sebagus yang ini sekarang. Jadi sebelumnya lebih banyak. Di tahun 2016. Oh, jadi lebih banyak menggunakan kakak punya CV itu. Tidak lebih banyak, sama-sama seimbang. Iya, iya. Karena proyek yang kita ikut ini bukan hanya APBD 2. Iya. APBN dengan APBD 1 pun kita ikut. Iya. Jadi Sehingga dia membutuhkan kerjaan proyek itu kan ini kan ada beberapa strategi ya, proyek, ya, benar, strategi benar. yang dilakukan karena satu perusahaan ini tidak mungkin mengikuti beberapa proyek. Nah, cara dia untuk bisa dapat ya. monopoli dalam tanda kutip Benar, adalah benar. menggunakan bendera yang lain dengan tetapi di bawah kendali, dan ini yang selama ini terjadi. Lanjut. Betul. saya mau kasih tahu. 1 tahun saya kerja, saya bisa membuktikan dengan kontrak. Saya klarifikasi 2004-2005 dengan kantor pajak, saya bawa kontrak berapa? Kurang lebih 6 kontrak. Yang di mana dia yang kerja? Mungkin dia pakai ini bendera sampai 2017-18 lah kurang begitu. Baru dia tidak pakai ini bendera. Hitung kalau 1 tahun dia pakai 2 paket saja, kali sudah ini berapa tahun. Kemarin kami juga sempatin, dia bilang begini, saya pakai berapa kali? Aduh bos, dia tidak banyak, 20-an ada. Nilai kontraknya berapa rata-rata? Nilai kontrak itu semua kontrak yang ada itu di atas 1 miliar, tidak ada yang di bawah 1 miliar. Bahkan kalau saya tidak salah itu ada yang sampai 6 miliar, kalau saya tidak salah. Karena kemampuan kami, karena kemampuan kita kerja itu banyak, sehingga kita pun treat di dalam perusahaan itu, kita kualifikasi perusahaan itu naik, sehingga kita bisa ikut lelang dengan paket yang sekian M, kan begitu. Jadi waktu itu saya anggap saya komunikasi baik-baik pun lu blokir saya. Jadi anggap saya bawa ini piring periuk, saya di perusahaan ini, saya pulang bawa ini barang puruk, apa pulang ditambah dengan beban utang pajak 525 juta nih kan. Lupung hati, saya sampai, aduh dia bilang, saya bilang, lupung hati taruh di apa? Lupung hati di mana? Saya sampai, dari saya selama dari Januari sampai bulan ke sampai di sini ini, saya berpikir kalau saya nekat bodoh, saya salah. Saya banyak cari jalan keluar, saya dengan teman-teman, dengan orang yang lebih tua saya, sehingga buka saya penjara. Sehingga kenapa? Saya harus bikin surat pengaduan kena bebas. Jalurnya ada di situ. Kalau urusan pajak nanti, urusan fee bendera nanti kita bicara lain, kita bicara satu-satu. Kalau dia bilang dia kasih konsep, karena ajak teman yang dekat yang dia ke sana untuk ngomong tentang sore. Saya bilang begini, mau kasih tahu dia. Dia bilang, kok saya kasih dia uang? Iya, saya tidak pungkiri lu tidak kasih uang, kasih. Saya tidak bilang itu tidak kan. Saya mau hidup dari mana kalau lu tidak kasih uang? Hanya yang saya bilang, saya mobilitas kan tinggi. Boleh tanya teman-teman mungkin yang pernah pergi di Hemsud, mobilitas seperti apa di situ, saya kerja seperti apa di situ. Siang son kenal siang, malam son kenal malam. Makanya ada kelebihan uang untuk saya menghidupi saya sendiri. Kalau bilang gaji upah, no, saya tidak pernah terima. Kalau bilang bukti, saya punya teman juga yang nasib sama dengan saya, yang sementara masih ada di desa. Nanti kita bisa ambil yang dia. Dia pun bendera pun yang dia buat pun tidak dikasih fee. Dan kami dua memang dia di 2006 berarti ada kalau saya tidak salah. Saya 2003. Itu siapa? Omar. Itu pun tidak digaji seperti saya. Dia kemarin sempat kecewa, itu 2018 dia sempat keluar. Jadi mungkin apalagi
apalagi dalam situasi yang sulit ini ya. Jadi kita berharap Naker Trans bisa bekerja secara profesional, mengurus tuntas masuk ini, dan kita berharap ada solusi damai di sini dengan pemenuhan hak dari saudara Denny ini. Gitu. Nah, kalau memang tidak beretiket baik, ya dengan terpaksa proses hukum yang akan digunakan. Ikut sertakan dalam jaminan Oh ya, sosial yang iya. BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada. Tanya saja siapa yang punya itu BPJS di situ. ya. Tidak ada. Saya ini yang urus sendiri. Tidak ada satu pekerja situ yang ada sendiri. Saya baru keluar tidak masuk ke situ di awal 2021 saya tidak keikutan. Kalau bilang ada, oke ada. Tidak ada ongkos. Kemarin orang BPJS ajak kita untuk masuk. Saya sempat ketemu ibu yang dikasih picu, ibu Si Pidu. kasih picu. Saya dia sama orang BPJS kita bicara tentang ini. Apa yang dia buat tidak lagi. Kita yang pikir bikin tabal musuh sana. Ya. Semua pekerja tidak ada. Berapa banyak perkiraan karyawan yang dipekerjakan di perusahaan BPJS? Harus 100.000. Semua ada selain BPJS Ketenagakerjaan, apakah pekerja ini semua sudah terdaftar di Naker Trans? Mana dia urus? Karena kami pilapus telepon tenaga tidak pernah omong kosong itu. Tidak ada. Dan orang Naker Trans mandi pencatatan yang kempes masuk banyak karyawan, banyak tenaga kerja yang terdaftar. Tidak ada PTS di mana dia ada. Tidak ada. Terus yang ini urus semuanya. Kalau ada pun mana bukti? Kan mesti ada bukti di Naker Trans sana ada, kita buktikan.